Ya, emang kalau membicarakan DKI ini, emang kita nih bingung. Mau lihat dari sisi mana baiknya tuh bingung saya lihat DKI di bawah kepemimpinan Anies ini. Janji-janji politiknya aja semua berantakan. Tapi saat pilkada, rasanya orang yang paling ahli dalam bernegara, memimpin negara. Itulah mungkin mulut, cuma pindah di mulut aja. Terus tentang formula ini. Sejak pertama itu, saya sudah ketawa aja. Sesuatu yang nggak umum lah. Kita memaksakan diri ingin balapan mobil listrik di dalam kota. Negara ini, DKI ini masih perlu banyak dibenahi. Jangan mau ikut-ikut barat dulu. Barat itu sudah mapan, kotanya sudah rapi, tidak ada banjir, tidak ada apa-apa. Boleh buat formula E. Ini normalisasi Ciliwung aja nggak diterusin. Dulu kampung-kampung itu bersih, ada pasukan oranye. Sekarang mana? Ini Anies sih gubernur semana sih? Bawa berpikir gitu loh. Saya akan dukung Anies apapun, saya bukan karena benci pribadi. Tapi apa yang saya mau dukung? Nggak ada karya yang satu bisa dibanggakan. Yang saya bingung untuk bisa keluar ide formula itu apa? Dengan jumlah uang yang besar. Ada apa ini di formula E? Ada apa di balik formula E? Apa ada keuntungan? Transaksinya di luar negeri. Bisa dialokasikan duitnya di luar negeri. Ini saya nggak nuduh. Tapi boleh dong saya sebagai rakyat bertanya. Yang lucu kok Anies ngotot di saat pandemi gini, ngotot formula E. Seperti sesuatu yang sudah ada yang diterima. Triliun loh ini. Coba tuh buat normalisasi Kali Ciliwung. Apa sih kerjanya Anies? Gantiin normalisasi apa? Reklamasi. Apa? Bukan. Sumpah sampai saya. Naturalisasi. Apa sih ini kerjaan naturalisasi? Bacotnya gede waktu pilkada. Wah, naturalisasi seperti wah sudah hebat. Kerjakan aja nggak malu. Janji Anda satu pun nggak ada yang terrealisasi. DP 0, bener 0, bener 0. Apalagi negara lagi sakit. Nasi sebungkus sekarang berharga. Pantes memaksakan sesuatu hal di saat rakyat lapar, Anda membuat pesta yang tidak ada hubungan sama sekali dengan pembangunan DKI. DKI ini masih amburadul. Anda cuma sibuk mengkosmetik. Jakarta tuh antara Senen, Tamrin, Sudirman dengan foto berbanggaria, cuma ngecat itu kerja wali kota. Nggak usah Anda banggakan. Tata kota bisa merawat, bangun sesuatu yang baru, melawan sesuatu hal yang umum demi kemajuan pembangunan kota seperti yang dilakukan oleh Ahok. Apa itu tempat pelacuran di mana tuh? Dirubah, dijadikan tempat yang baik. Semanggi, semua kota Jakarta tuh ada Ahok tersentuh. Di Cilitan tuh semua tersentuh, semua bekerja. Ini kamu kok usul formula ini apa di awal ini dengan dana yang gede 1 triliun? Saya curiga di sini ada apa? Apa ingin menyisihkan duit di luar negeri? Terus juga nih anggota-anggota dewan nih, kok bisa setuju? Anda nih wakil rakyat, bukan wakilnya penguasa. Anda bisa membela rakyat harusnya. Saya lihat seperti Anda ini semua ondel-ondelnya Anies. Duduk di rumah, diundang Anies. Lah, Anda ini siapa? Jongosnya Anies apa? Kok rapat di rumahnya Anies? Anda wakil rakyat. Anda harus berpihak ke rakyat. Saya yakin suara rakyat ini semua yang ada di Jakarta, sampai kalaupun Indonesia, itu ketawa dengan formula itu. Cuma hanya sesaat, cek, duit triliun. Anda berharap untung. Ini negara bukan mencari untung. Anda jadi pemimpin, Pak, untuk membangun, bukan mau untung-untungan.
Formula E nggak ada pembangunan. Selesai acara selesai, anggap untung. Ini bukan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu apa? Menata, merapikan. Yang nilai manfaatnya apa? Lama. Kalau mau untung-untungan panggil aja musik band dari Amerika, saya pakai ngeband untung. Itu nggak usah kerja gubernur. CEO banyak. Anda tata kota ini. Nah, sekarang saya lihat anggota dewan, kemana nurani Anda? Saya juga jangan-jangan curiga boleh dong dengan anggota dewan. Apa kecipratan kali? Duit. Siapa yang nggak suka sama duit? Tapi jangan begitu. Jangan dipermainkan. Jokowi mati-matian. Semua provinsi Jokowi yang bekerja. Pandemi ini. Kok diklaim wali gubernur cuma bisanya konferensi pers, ini sudah selesai. Anda nyolong itu. Itu namanya apa? Kalau kata orang apa? Seperti telur mata sapi. Yang telur ayam yang dapat nama sapi. Anies cuma main klaim-klaim, ambil semua. Dikit-dikit media juga TV ini menayangkan Anies. Lama-lama saya juga muak. Rakyat nggak bodoh. Ambisi gubernur RI 2024. Kerjakan dulu gubernur. Harusnya apa? Anggota dewan itu mencecer Anies, mempertanyakan janji-janjinya kemana itu. DP 0 itu kemana? Jangan tanah yang dibebaskan oleh Ahok, Ahok yang mati-matian, Anies cuma bangun. Itu jalur hijau. Satu lagi, nanti mau dibanggakan, Jakarta Stadium. Siapa yang bebasin tanah? Yang capek itu dari Bowo. Fauzi Bowo yang mengusir ribut sampai pengadilan, diproses. Dilanjutkan oleh Jokowi. Jokowi masih berani waktu itu groundbreaking. Dilanjutkan pengadilan. Menang, selesai. Sertifikat keluar di era Ahok. Kalau cuma ngeluarin duit 5 triliun bangun stadion terus nanti diklaim saya yang kerja. Nggak usah Anda. Pak Lurah juga bisa kalau ngeluarin duit. Janganlah menipu karena ambisi. Kalau Anda nggak mampu, jujur nggak usah ambisi. Negeri ini hancur kalau dipimpin oleh orang-orang seperti Anda. Ini juga anggota dewan, nggak malu Anda sama rakyat. Saya yakin di hati kecil semua rakyat itu menolak Formula E. Butuh makan sekarang. Jangan uang rakyat dipakai untuk kepentingan kekuasaan, untuk naik kekuasaan. Itu namanya pengkhianat. Anggota dewan ngotot sama bersilat lidah. Rakyat nggak percaya sama Anda. Mau Anda permainan kata tetap nggak percaya. Malah bisa jadi apa? Dengan Anda bersilat lidah, Anda sudah dapat keuntungan. Nggak ada lah orang membela kalau nggak dapat keuntungan. Bukan hal yang umum di Indonesia. Lebih baik itu duit selesaikan. 5 triliun. Bangun, selesaikan tuh Jakarta. Kalau Jakarta sudah rapi, kayak di Inggris semua, mau bikin Formula O kali sekalian. Buat silahkan. Ini masih butuh uang kok. Masih butuh pembenahan. Sedih saya lihat anggota dewan ini. Jangan pilih lagi itu anggota dewan di DKI. Mereka tidak mendengarkan suara Anda. Dulu waktu Ahok lah, kenapa kok Anies takut dengan interpelasi? Lah, kalau Anda orang benar, hadepin dong. Ahok, lihat Ahok. Menantang anggota dewan. Ayo interpelasi secara terbuka. Itu orang jujur. Hanya orang jujur dan benar berani memberi kesaksian. Orang yang lari dari interpelasi berarti apa? Ada sesuatu hal yang salah. Tolong anggota dewan, jangan Anda bersindikat bekerja sama dengan penguasa yang salah. Anda dipilih untuk bela rakyat, bukan membenarkan penguasa yang salah. Dulu waktu Ahok diributkan interpelasi, apa? Sekarang malah DPR-nya bersetubuh sama gubernur. Ini ada apa? Hah? Hancur partai Anda. Saya juga bingung nih, DPP partai yang mendukung interpelasi. Kok Anda nggak berpikir besok suara Anda hilang?
Hati-hati loh, rakyat cerdas. Sekali ada stigma buruk, akan mengurangi suara Anda. Mumpung ini belum ada, dukung interpelasi. Kalau partai Anda mau selamat. Tidak harus seorang yang mengusung Anies harus membela Anies. Kalau salah, katakan salah. Saya lihat nih wakil gubernurnya juga, saya tuh kesian aja lihat Pak Arizal itu. Dikasih jebakan sumasung ngomong sesuatu hal yang apa ya? Rakyat tuh menolak. Apa yang Bapak sampaikan tuh rakyat sudah menolak. Bapak mau bungkus dengan apapun rakyat nggak suka. Anda yang jadi kena tumbalnya, padahal Anda cuma jadi wakil gubernur di tengah jalan. Tapi Anda nanti akan jadi kena, dan terutama nanti partai Anda. Tidak mesti yang mendukung pemimpin terus membenarkan yang salah, jangan. Gak usah pakai ilmu tinggi-tinggi. Interpelasi ini apa? Kampungan. Kejahatan. Diangkat jadi gubernur untuk membenahi ibu kota. Anda anggota dewan mendampingi. Kok nggak pernah saya lihat dengar anggota dewan ngotot DP 0, nggak ada. Terus ada korupsi di tanah 150 M. Hei, masa nggak ada yang tahu tuh tanah 150 M korupsi? Hah? Saya nggak nuduh, tapi boleh dong saya curiga. Jangan-jangan TIGWPP ini semua juga kerjasama. Lah, kalau nggak tahu ya Anda tolol, besok jangan jadi presiden. Duit 150 miliar. Berarti Anda pemimpin yang gagal. Tidak tahu ada maling. Jangan mimpi dari RI 1. Kepentingan Anda urus rumah tangga aja lah. Atau Anda ngajar jadi dosen. Kalau Anda mempertahankan benar, alasan kelebihan bayar berarti kelebihan bayarnya ada kebagian. Dulu korupsi, sekarang kelebihan bayar. Juga nih BPK juga jadi ikut-ikut kelebihan bayar. Aduh, rakyat pinter mas. BPK juga yang bener dong. Ini juga ICW, Muldoko diserang. Ini semua nih gerakan ini cuma hanya ingin mengganggu orang-orang yang dekat dengan Jokowi yang berjuang untuk negara. Akhirnya apa? Minta maaf. Tuduhan terhadap Muldoko nggak bener. Lah, kemana Anda? Waktu Ahok Anda obok-obok. Ini Anies mana yang kelebihan bayar? Saya tidak lihat ICW berontak dapat duit Anda dari Anies. Hah? Jangan sok bicara pinter-pinter. Anda munafik, rakyat tahu. Ini Anies ini semua tahu. Ngakuin kelebihan bayar. 150 M tanah muncul. Belum lagi kuburan. Apa? Mau cari duit buat 2024. Kalau Anda benar, Anda bekerja untuk DKI yang benar, Anda membangun yang benar, nggak perlu duit, rakyat pilih Anda besok. Memaksa membangun masjid di daerah hijau. Ini gubernur nggak punya kerjaan apa? Nggak perlu bangun masjid, harus gubernur turun di daerah hijau. Kenapa? Dibikin demo supaya berita ini menasional. Jangan-jangan demo yang buat Anda? Aneh. Orang habis demo selfie. Lah, berteman dong. Hebat kalau cuma hanya 2 menit, 1 menit terus damai. Mengerti? Wah, Anda nabi. Nabi aja masih ditolak. Saya curiga tuh demo juga dibuat. Katanya sudah mengharap 30 tahun masjid. Hei, Jakarta ini tidak kekurangan masjid. Kalau bagi saya ini Jakarta apa? Sudah overdosis masjidnya. Sudah melanggar Islam, syariat Islam. Antara masjid dengan masjid sudah nggak ada jarak. Ini terjadi persaingan masjid harinya. Ini yang dihancurkan oleh Nabi. Masjid Diror. Masjid dari masjid menghasilkan apa? Kebatilan, kemunafikan, adu domba, mimbar fitnah sana kemari. Ini dihancurkan zaman Nabi. Bangun masjid kok harus gubernur sampai turun tangan? Urusin yang lain. Biarin wali kota. Saya nggak pernah dengar ada wali kota di Jakarta. Semuanya Anies. Ngecat halte Anies. Ini Anies. Kerahin. Biarin wali kota punya nama. Terus ada demo kemarin. Jalur hijau, pakai nantang pengadilan. Ya bisa aja pengadilan Anda menang. Anda bisa ngerubah jalur hijau jadi jalur kuning. Pakai perlu-perlunya sembahyang di tenda. Hei, nggak ada masjid sebelumnya. Jangan didramatisir. Jangan dijual-jual agama.
Rakyat sudah tahu kalau Anda jualan agama. Katanya 30 tahun. Kalau 30 tahun didambakan tuh masjid orang sana, saya yakin yang datang ribuan. Itu namanya dambaan. Faktanya mana ada yang datang? Yang selfie, yang demo. Dengan pakaian necis-necis. Aduh. Jangan dimainkan. Saya curiga aja itu demo juga permainan. Supaya apa? Kalau bangun masjid nggak pakai demo, nggak ada dengar berita nasional. Lah ini kalau pakai demo, pemimpinnya Gubernur Anies terkesan Islami, pembela Islam. Anda menjual Tuhan. Terus juga ini, PKS ini juga. Apa yang dikerjakan Jokowi diributkan. Ngecat pesawat 2M diributkan. Ngecat mobil aja bisa sampai 50 juta. Ini pesawat ini lambang negara. Kenapa Anda nggak ribut? Formula E. Itu pemborosan dari yang Anda sok Islami, yang Anda dikit-dikit Islam. Apa nilainya dari Formula E untuk keagamaan? Nggak ada. Tapi Anda diem. Anda serang Jokowi 2M. 1 triliun Anda diem. Hah? Ada apa? Anda dapat duit. Jangan pakai bertopeng agama lah. Sudahlah PKS ini bagi saya. Partai apa sih kerjaannya? Nyinyir-nyinyir aja. Sekali yang didukung Anies. Anda bela. Yang jujur lah. Contohlah sudahlah Ahok. Dia bekerja, dia nyata, dia nggak jual agama. Kalau saya sebagai orang Muslim, Ahok itulah yang Islami, bukan Anda yang PKS dan yang Anies juga. Mereka berjuang Ahok untuk negara, memberangkatkan orang haji marbot, semuanya. Ahok bangun masjid aja nggak ribut di balai kota. Ini semua nggak ribut, nggak perlu kontes Ahok. Ini dibuat main-main. Jangan Anda ingin cari ambisi, Anda mau ngangkangin agama, mau jual agama. Kembali lagi anggota dewan dan DPP partai yang menaungi, yang 7 orang jadi genduknya Anies diundang di rumahnya Anies mau. Emang Anda nggak punya kantor? Hah? Itu Roma. Itu tempat istrinya Anies, bukan buat rapat Anda. Kalau istana itu emang untuk semua, wajar Jokowi mengundang partai-partai bawahannya. Ini Roma. Apa sih martabat Anda? Anda jadi bahan tertawaan duduk di meja altar di rumahnya Anies. Hah? Hanya untuk ngomongin, untuk membela Anies. Bukti Anda itu membela Anies, bukan membela rakyat. Anda tuh datang ke rumahnya Anies. Itu sudah nggak etis. Anda semua jadi genduknya Anies. Saya nggak nuduh Anda terima duit. Janganlah. Jadi, pakailah hati nurani Anda. Kalau katanya Formula E itu nggak bisa dikembalikan duitnya. Yang salah ya Anies. Buat perjanjian apa itu? Dari pertama sudah buat Formula E itu nggak benar. Katanya nggak boleh alasan. Apakah ini alasan-alasan yang dibuat? Mungkin sudah komitmen dari pertama, ada bagi hasil, duitnya ke luar negeri, nanti dipakai untuk 2024. Loh, ini saya nggak menuduh. Kalau Anda nggak mau dikritik, Anda nggak mau dicurigai, ya jadi jangan jadi pemimpin, duduk di rumah aja. Jadi kritikan ini sesuatu hal yang bertanya itu boleh. Saya membela Jokowi karena dia jujur, bersih. Kalau andaikan Jokowi korupsi, saya juga nggak akan dukung dia. Terus lagi ini, kenapa saya lihat operandinya ini ada seperti skenario membangun masjid di Tanah Hijau. Besok keluar nih buzzer-buzzernya Anies, mengatakan Anies seorang pemimpin yang hebat, mau menerima di pengadilan ini. Alah, inilah sandiwara-sandiwara yang dibuat supaya isunya sampai ke nasional. Ini dagelan-dagelan ala Anies lah. Saya belum ketemu ini pemimpin yang terlalu jual agama, cuma Anies so. Kalau Anies nggak begitu ya saya akan bela, saya akan kritik. Nggak akan menang Anda. Kalau Anda jualan nama, sampai mati Anda nggak bakal jadi RI 1 atau RI 2.
Rakyat sudah cerdas. Marilah formula ini dikoreksi. Saya minta kepada 7 partai yang mendukung Anies, yang tunduk sama Anies, Anda pentingkan untuk rakyat. Jangan lakukan formula E. Anggap selesai COVID ini. Ini dampak COVID ini masih 5 tahun ke depan. Andai tahun depan itu sudah bersih, dampak ini masih banyak orang yang susah belum makan. Nggak bisa membangun ekonomi lagi. Banyak yang bangkrut. Kok tega Anda? Katanya Anda wakil rakyat. Hati nurani Anda kemana? Nggak usah bersilat lidah. Rakyat nggak percaya sama Anda. Mau alasannya Anda apapun, itu permainan Anda. Kalau Anda membela rakyat, besok partai Anda juga akan diperhitungkan. Tapi kalau Anda terus begini, kalau Anda kan tuh duit nggak bisa keluar, tuntut Aniesnya. Padahal pandemi sudah selesai, tapi masih belum bisa makan. Ini efeknya banyak. Ini negeri ini untuk sehat setelah COVID selesai, butuh waktu 4-5 tahun untuk recovery. Sisihkan duit itu untuk bangun. Jokowi mati-matian ngeluarin duit sampai sana kemari untuk menyelesaikan COVID. Kok Anda yang cuma buat pesta? Anies yang bicara yang enak, ini selesai, sudah hijau. Malu lah. Gubernur lain juga masih bekerja. Ini cuma datangnya ke kuburan, transaksi, ada duitnya, bikin peti mati, itu bisa. Jokowi nggak tidur 24 jam, badannya kurus, nggak tambah gemuk. Malu kalau ada pemimpin tambah gemuk badannya. Mikirin rakyat dong, jangan terus mau enaknya aja. Jadi saya minta formula ini, apapun alasannya, karena tanggung jawabnya Anies dan anggota Dewan yang kemarin, anggota Dewan yang sekarang, Anda jangan diem aja. Kalau Anda nggak kebagian duit, ya Anda lawan. Jangan Anda dukung gini. Nggak usah cari alasan, katanya ini nanti untuk apa mengangkat nama Jakarta. Nggak penting ini diangkat, oh, masih nggak bisa makan kok diangkat namanya. Jakarta ini amburadul. Sungai semua berantakan, got-got berantakan semuanya. Anda nggak usah poles dan bersilat lidah. Hentikan formula E, kembalikan itu duit punya negara. Duitnya rakyat itu 1 triliun. Kalaupun nanti dapat keuntungan, siapa yang untung? Juga penguasa-penguasa. Rakyat nggak dapat apa-apa. Rakyat cuma dikasih nonton. Yang dapat duit apa? Ya penguasa, yang punya iklan semuanya. Ada apa? Kepentingan-kepentingan Anda sendiri. Mana ini yang pengamat-pengamat, badut-badut politik, nggak ada sedikit kritik formula E. Saya yakin di kepala Anda itu semua nggak setuju. Tapi Anda dukung orang yang nggak benar. Itu namanya Anda apa? Munafik. Hanya ingin mengganggu negara aja. Jadi sekali lagi anggota Dewan, apapun, nggak usah beralas silat lidah. Formula ini nggak pantas dilakukan di Indonesia. Urus DKI, Anda diangkat untuk urus DKI, urus tuh Kali Ciliwung, urus semuanya. Anies nggak usah jualan agama lagi, nggak usah belagak sok kesatria, nanti pengadilan nih saya. Alah, ini sandiwara. Nyatanya betul kan basarnya keluar. Mumpung belum terlambat, laksanakan interpelasi. Kalau Anda orang benar, anggota Dewan orang benar, Anda nggak terindikasi korupsi, Anda harus mendukung interpelasi. Kalau Anda tidak, rakyat curiga Anda kebagian kelebihan bayar. Pun juga Anies. Kalau Anda nggak mau interpelasi, berarti apa? Anda nggak benar. Kalau Anda orang benar, contoh seperti Ahok. Justru yang menantang Ahok. Mari interpelasi, terbuka untuk umum. Orang benar. Hanya orang yang salah takut dengan interpelasi. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.